gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 478. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Laras yang memeluk Rasya karena merasa bersalah. Rasya malah melepas pelukan Laras karena takut berharap. Miss Magic terus-terusan sedih lihat mereka Magic Fivers. Tante, maaf ya. Bukannya Rasya nggak mau dipeluk sama Tante. Cuman Rasya takut, Tante. Takutnya Rasya malah berharap kalau Tante tipu Rasya. Rumah Hadi ternyata bocor Magic Fivers. Langsung deh, Irsyad, Gibran, dan bayangannya memperbaiki rumah Hadi dibantu alat keren buatan Irsyad. Salah satunya payung penangkal petir. Keluarga Hadi jadi senang kan melihat Magic 5 yang punya kekuatan dan menolong mereka. Alhamdulillah. Cap, Gibran, nuhun atuh ya ini saya bocornya udah selesai semuanya. Alhamdulillah. Ponakan tante teh meni hebat. Terima kasih banyak atuh, kekuatan kalian teh bisa digunakan untuk membantu. Tante sangat senang sekali. Aduh, kondisi Putra juga semakin menurun. Laras, Rasya, Al, dan Naura harus cepat-cepat mendapatkan donor darahnya. Makanya mereka mengirim broadcast lagi untuk menemukan pendonornya. Adara juga minta tolong Dika. Untungnya salah satu Om Dika punya golongan darah yang sama. Aduh, ada-ada aja lagi. Mobil The Garongs malah mogok. Untung alat-alat ciptaan Irsyad emang keren-keren semua. Adara menggunakan alat-alat Irsyad buat menjemput The Garongs. Gara-gara Om Dika bingung dengan alat-alat Irsyad, makanya Om Dika juga sambil dihipnotis. Ternyata Dika baru tahu kalau pendonor itu buat anaknya Laras. Dika jadi sedih sama kayak Rasya. Apalagi Dika dan Rasya udah berharap kalau mereka adalah anaknya Laras. Alhamdulillah, akhirnya ada donor darah juga buat anak saya. Akhirnya anak saya sekarang jadi bisa terselamatkan. Anaknya Tante Laras. Jadi yang butuh donor darah itu anaknya Tante Laras. Tapi bukannya anak dia itu harusnya gue sama Rasya. Tapi Miss Magic kasihan sama omnya Dika. Dia jadi lemes kan karena melihat jarum suntiknya. Di kediaman Praja, Mira keren banget Magic Fivers. Dia mau berjualan biar nggak pakai uang dari Praja. Dia kan udah tahu kalau Praja uangnya nggak halal. Tiba-tiba aja pas banget sama Gali dan Asep yang membawa Praja pulang. Wira dan Sari jadi dimarahin gara-gara bilang Praja jahat. Bahkan mereka juga diusir dari kamar. Setelah Putra mendapatkan donor darahnya, lagi-lagi Laras mendapatkan pertanyaan dari Dika soal Putra yang anaknya atau bukan. Bener kan Magic Fivers? Rasya dan Dika pasti ngerasa Laras itu bohong. Laras tuh nggak tahu aja kan kalau Naura bisa baca pikiran Laras. Makanya dia tahu kalau Laras itu bohong. Astaga Magic Fivers. Rasya dan Dika benar-benar mirip banget ya. Rasya dan Dika ngerasa hal yang sama soal Laras. Mereka bingung kenapa Laras gak mau mengakui mereka. Miss Magic jadi kasihan deh sama mereka. Tapi yang gue bingung itu kenapa kita nggak dianggap ya sebagai anaknya Tante Laras? Apa mungkin kita tuh bukan anaknya Tante Laras ya? Soalnya gue yakin banget kita tuh anaknya dia kok. Pertanyaan lu tadi, sebenarnya gue juga udah pernah nanya sama dia. Tapi jawabannya sama. Kayaknya dia masih belum mau ngakuin kita deh. Tapi tenang aja kok. Gue yakin suatu hari nanti bakal ada saatnya Tante Laras ngakuin itu. Iya, oke lah. Tapi masalahnya kita tuh salah apa, men? Sampai kita ngedampingi. Om The Garongs jadi menolong orang menggunakan uang yang mereka rampok kemarin. Mereka kasihan sama ibu-ibu yang harus membayar rumah sakit anaknya. Aduh, kenapa sih Miss Magic dibikin baper lagi sama Rasya dan Naura? Naura terus-terusan menghibur Rasya yang sedih Magic Fivers. Menurut aku,
Aku gak setuju sama kata kamu yang kamu bilang kalau kamu gak pantas bahagia. Kalau kata aku ya, kamu belum dapat kebahagiaan kamu sekarang aja. Dan aku yakin Allah pasti nyiapin suatu hal yang jauh lebih besar lagi buat kamu. Kamu pasti lebih bisa bahagia daripada ini. Dan gak mungkin Allah kasih cobaan ke umatnya yang gak kuat. Di lain sisi, Gali mencoba menyembuhkan Praja menggunakan kekuatannya. Duh hello, Gali, emang kekuatan kamu udah sekuat itu ya? Praja bilang kalau dia diserang sama juragan Aceng. Dan itu karena Praja udah musuhan sama Mbah Gono. Yang bener aja deh. Masa Praja meminta Gali dan Asep buat mata-matain Mbah Gono? Bahkan, Praja akan kasih mereka uang kalau bisa membuat Mbah Gono dan Praja kembali kerja sama. Tuh kan, Dika jadi kepikiran soal Laras yang gak akuin Dika kalau dia anaknya. Adara jadi tahu apa yang Dika rasain. Setelah menyentuh Dika, baru juga Dika dan Adara akur. Pas Dika lihat Al, Dika lagi-lagi bikin Adara ilfil biar Adara gak deket-deket sama Dika. Makanya kan, Dika juga suruh Adara pulang sama Al. Al, woi, sini. Akhirnya Adara balik. Dia gak mau sama gue, soalnya badan gue bau, Lagian siapa juga mau dianterin balik sama lo? Yang udah gak mandi 1 minggu, hello. Emang gue cewek apaan? Ogah banget lo. Udah sana pergi. Badan gue mah badan gue, serem gue lo ngapain? Yang gitu juga, jorok tau gak? Udah sana pergi. Iya, gue balik duluan, yuk. Masih saja menanti yang tak pasti. Aduh, Adara kenapa sih? Malah curhatin tentang Dika ke Al. Adara gak tahu aja kalau Al cemburu. Sampai-sampai Al malah ikutan bahas Iis ke Adara. Aduh, kalau sama-sama gengsi gini susah kan? Malah jadi cemburu gini. Dia badannya bau banget. Sampai ke jaket-jaketnya juga bau, kaki-kakinya juga bau. Lu sadar gak sih, Dar? Kalau dari tadi Dika yang lo omongin terus, jangan-jangan lu udah suka beneran sama Dika. Beda banget tapi ya sama si Iis. Iis itu berarti kebalikan Dika. Kok Dika bau banget badannya sebau itu. Nah, si Iis ini wangi banget kayak kebun baru. Itu kayak tuh orang mandinya pakai parfum, aneh banget. Tiap kalau mana-mana wangi, itu sekilo lu cium ada wanginya dia. Aneh banget deh. Tapi tadi cinta merindu. Rasya kayaknya masih kepikiran soal Laras yang gak mau ngakuin Rasya sebagai anaknya. Sampai-sampai Rasya mendoakan Laras biar suatu hari Laras bisa mengakui Rasya sebagai anaknya. Astaga, kok Adara malah mimpiin Dika sebagai jodohnya? Adara kebawa mimpi nih soal Dika yang bau. Sampai-sampai mereka juga berantem. Tapi tiba-tiba aja ada Al. Jadinya Adara direbutin kan sama Al dan Dika. Nih, sebenarnya jodoh gue yang mana ya? Adara, gue itu jodoh lu. Mana ada jodoh kamar-kamar begitu. Gue jodoh lu. Gue jodoh lu, Dar. Dara, nih, lihat. Gue itu jodoh lu. Gak mau. Ini bokap kaki lo, gue gak mau. Oh my god. Kenapa gue mimpi kayak gitu sih? Jorok banget. Naura jadi kaget pas denger Adara yang bangun malah teriak-teriak. Adara jadi ngedumel di pikirannya soal mimpiin Dika dan Al. Dia lupa kan kalau Naura bisa mendengar isi pikirannya. Coba aja lihat Magic Fivers. Naura jadi senyum-senyum kan dan godain Adara. Gue lupa lagi kalau bisa dengar. Udah jadi lagi andilau bro. Antara dilema dan enggak mau. Bingung mau pilih Dika atau Al. Udahlah gue jadi lu nyopil yang tebal aja. Yang dompetnya tebal, imannya tebal, kulitnya tebal. Apaan sih Nora? Awas aja kalau ampe lo ngasih tau Rasya, Gibran sama Irsyad. Bingung banget deh sama Gali. Udah numpang di rumah Asep, Gali masih aja nyuruh-nyuruh Asep buat masakin dia. Mawar sama Iis yang lihat jadi kaget kan melihat Asep yang layanin Gali. Di kediaman Mbah Gono, Miss Magic gemes deh lihat Pipit dan Mbah Gono yang quality time. Akhirnya ya, ini kan yang ditunggu-tunggu sama Pipit. Pipit udah masakin buat Mbah Gono. Bahkan sebelum makan, Pipit suruh Mbah Gono berdoa.
Tapi sayang, gagal Magic Fivers. Sedangkan Laras lagi menyiapkan makanan untuk Putra. Dia ngerasa bersalah karena membuat Putra dalam bahaya. Al juga jadi ngerasa bersalah juga karena kelakuan Praja. Aduh, Praja jadi tahu kan kalau Putra lagi dirawat di rumah sakit. Makin bahaya deh ini. Sedangkan di rumah Hadi, Rasya lagi-lagi dapat kabar buruk soal makam ayahnya yang harus dipindahkan. Ya ampun Rasya, semoga kamu kuat ya. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic 5 setiap hari di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic. Alhamdulillah.